Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para peserta i'tikaf yang semoga dimuliakan Allah taala, pada malam ini dan mudah-mudahan berlanjut di malam-malam berikutnya, kita insyaallah akan mengkaji beberapa ayat yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk mengikuti manhaj salaf. Siapa itu as-salaf? As-salaf secara bahasa artinya al-mutaqaddimu, yaitu orang yang mendahului kita. Man taqaddamaka minal abai, orang yang mendahului kamu dari bapak, kakek, nenek moyangmu. Ini salaf secara bahasa. Adapun salaf secara istilah adalah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Ini pengertian as-salaf. Kemudian apa pengertian manhaj? Manhaj secara bahasa adalah at-tariqul wadhihu, jalan yang jelas. Jalan yang jelas. Maka yang dimaksud dengan manhaj salaf artinya adalah at-tariqul wadhihu alladhi salaka alaihi as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin fi hadha ad-dini. Yang dimaksud dengan manhaj salaf adalah jalan yang jelas yang ditempuh oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya di dalam agama ini. Jadi jalan yang jelas yang telah ditempuh oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan sebaik-baiknya berupa ilmu, pemahaman dan pengamalan terhadap agama ini. Sehingga yang dimaksud dengan manhaj salaf artinya memahami agama ini adalah dengan pemahaman para sahabat.
mengilmui agama ini adalah dengan ilmu para sahabat. Mengamalkan agama ini adalah dengan amalan para sahabat. Memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat. Memahami sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Mempraktekkan Al-Quran, mempraktekkan sunnah Nabi SAW itu dengan praktek para sahabat. Jadi apapun berkaitan dengan agama ini kita kembalikan kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Yang mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya adalah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian para a'immah mujtahidun, dan para ulama yang mengikuti mereka. Sehingga di dalam beragama ini, ketika kita mempelajari Al-Quran, maka pelajarilah Al-Quran dengan apa yang dipahami dan diilmui oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka kita mempelajarinya, memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kita mempelajari akidah, maka kita mempelajari akidah adalah akidah yang diwariskan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kita mempelajari ibadah adalah ibadah yang diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Kita mempelajari akhlak, mempelajari adab, ya, dan ilmu-ilmu yang lainnya berkaitan dengan agama ini, maka kita tidak keluar dari apa yang telah diilmui, difahami dan diamalkan oleh as-salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Siapa itu para pengikut as-salaf? Para pengikut salaf kemudian mereka dikenal dengan nama as-salafiyun. Itu bentuk jamaknya. Kalau satu orangnya disebut as-salafi, itu orang-orang yang mengikuti salaf, orang yang mengikuti manhaj salaf di dalam beragama ini. Siapa as-salafiyun? Orang-orang mengikuti manhaj salaf di dalam beragama ini, mereka yang kemudian dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga as-salafiyun adalah nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada orang membedakan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan as-salafiyun, maka orang ini antara tidak memahami istilah atau memang orang yang ingin mempertentangkan antara ahlus sunnah dengan as-salafiyun, ingin menjauhkan manusia dari pemahaman salaf, sehingga mereka mengajarkan kepada manusia ahlus sunnah itu bukan pengikut as-salaf. Jadi orang yang kemudian mempertentangkan antara ahlus sunnah dengan as-salafiyun, maka orang ini antara orang yang jahil terhadap istilah atau orang yang ingin menjauhkan umat dari pemahaman salaf, sehingga disangkanya ahlus sunnah itu bukan salafiyun. Salafiyun itu di luar ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini adalah perkataan yang menyesatkan umat. Yang benar, as-salafiyun adalah nama lain dari ahlus sunnah. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah disebut dengan ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW.
baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Dan mereka disebut dengan al-jamaah karena mereka mengikuti jamaah. Dan jamaah pertama dalam agama ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka mengikuti Rasulullah SAW dan mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Ikut sunnah Rasul aja nggak ikut para sahabat, atau ikut para sahabat aja nggak mengikuti sunnah Rasul. Ini perkataan yang menyesatkan, ya, karena antara sunnah Rasulullah SAW dan jamaah as-salaf, itu para sahabat dan mengikuti mereka dan sebaik-baiknya, ini dua hal yang berjalan lurus, bukan dua hal yang bertabrakan atau bertentangan. Sebagaimana nanti akan kita pelajari di dalam dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita mengikuti manhaj salaf, bahwa kita ini tidak bisa, ya, mengikuti Al-Quran, kita tidak bisa mengikuti sunnah Rasul SAW tanpa melalui pemahaman salaf ini. Bila ada orang ingin mengikuti Rasul, dia belajar hadis sendiri, dia belajar Al-Quran sendiri, mengesampingkan pemahaman para sahabat, pemahaman para salaf, maka dia akan tersesat. Seperti contoh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, bahkan bacaan mereka, sholat mereka, saum mereka itu lebih banyak, sehingga Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kamu melihat sholat mereka, saum mereka, maka kamu akan mengecilkan amal kamu, saking besarnya amal mereka. Tapi amal mereka yang besar tersebut itu tidak sampai ke dalam hati mereka. Artinya bahwa apa yang mereka fahami dari agama itu adalah sesat, karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Para sahabat hidup di masa mereka muncul, dan mereka muncul membawa atas nama Al-Quran, membawa atas nama sunnah Rasul untuk menentang para sahabat. Dan Rasulullah SAW, ya, mengatakan bahwa bila kelompok tersebut muncul dan Nabi masih hidup, maka Nabi mengatakan, la uqatilunnahum qitala'ad aw la aqtulannahum qatla'adin. Aku akan memerangi mereka, aku akan membinasakan mereka, ya, sebagaimana telah dibinasakan kaum Ad. Karena berbahaya pemahaman seperti begini. Dan pada hari-hari setelah generasi terbaik dari umat ini selesai, yaitu setelah selesainya generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, maka semakin banyak muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salaf. Sehingga kita bisa membaca sejarah para ulama dahulu, seumpama Imam Ahmad, seumpama Imam Malik, Imam Syafi'i, bagaimana perjuangan mereka membela manhaj salaf ini. Bahkan mereka sampai harus berurusan dengan penguasa, bahkan mereka sampai berurusan dengan penjara, bahkan mereka sampai berurusan dengan hukuman dari penguasa demi membela manhaj salaf ini. Karena pemahaman yang menyimpang dari pemahaman salaf sudah mulai menyebar, bahkan mereka masuk ke pintu-pintu istana penguasa. Apalagi di hari kita sekarang ini. Sampai hari kita sekarang ini banyak orang memahami bahwa salafi atau salafiyun itu bukan ahlus sunnah, itu musuh ahlus sunnah, ya. Sampai ada orang dari tokoh yang membenci terhadap as-salafiyun ini, dia menyamakan salafi dengan Syiah, sampai dia mengatakan bahwa salafi dan Syiah ini bagaikan kotoran unta dibelah jadi dua.
sebagian jadi Salafi, sebagian jadi Syiah. Ini sungguh tuduhan yang keji ya. Bagaimana dia menyesatkan umat ini, ingin menjauhkan umat dari pemahaman salaf. Padahal kalau berbicara dan dia mengatakan pendekarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengikuti siapa dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu? Kalau dia mengikuti para sahabat, berarti antara perkataan dia dengan keyakinan dia itu bertolak belakang. Ya. Para peserta i'tikaf yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, maka insya Allah kita akan mempelajari beberapa ayat yang menunjukkan tentang kewajiban kita mengikuti manhaj salaf. Kita akan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bila kita mengikuti salaf dalam segala hal ya. Jangan dipilah-pilih. Untuk akidah ikut salaf, tapi untuk yang lain enggak boleh seperti itu. Karena agama ini satu paket. Akidahnya akidah apa? Islamiyah. Fikihnya fikih apa? Islami. Akhlaknya akhlak apa? Islamiyah. Dan seluruh ilmu yang disebutkan kepada agama ini semuanya adalah Islami. Dan kita mengenal agama Islam ini ya turun-temurun dari para sahabat yang mewarisi agama ini dari Rasulullah SAW. Pada malam ini insya Allah kita akan mempelajari satu ayat dulu ya, yaitu surat At-Taubah ayat 100. Insya Allah kita akan memahaminya dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Surat At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam agama ini, minal muhajirina wal ansari, dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Nah, kalau kita mendengar kata was-sabiqunal awwalun, orang yang terlebih dahulu, ini kan sesuai dengan pengertian apa? Salaf. Salaf itu al-mutaqaddim, orang yang terlebih dahulu. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang mengikuti berarti mereka datang setelahnya di dalam beragama ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar pengakuan atau penghormatan tapi tidak mengikuti ilmu mereka, menghormati tapi tidak mengikuti ilmu mereka, tidak. Ini mengikuti sebaik-baiknya. Ia menghormati, mengagungkan, juga mengikuti keilmuan mereka serta amal mereka. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah Ta'ala menyiapkan bagi mereka surga, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal lagi abadi di dalam surga-surga tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar.
Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala, Allah taala mengkabarkan, an ridahu anis sabiqina, tentang keridhoannya terhadap orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam, minal muhajirin wal ansari, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Istilah muhajirin dan ansar ini dikenal hanya pada sahabat saja. Setelah itu nggak ada istilah muhajirin dan ansar dari generasi berikut. Ini hanya dari generasi sahabat. Wattabi'ina lahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti as-sabiqun al-awwalun dengan sebaik-baiknya. Waridahum anhu, dan Allah memberitakan tentang ridhonya mereka kepada Allah. Itu mereka merasa puas. Bima a'adda lahum min jannatin na'im, dengan apa yang Allah sediakan untuk mereka berupa surga yang penuh kenikmatan, wan na'imil mukim, dan kenikmatan yang abadi. Ini penafsiran garis besar dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi Allah mengkabarkan tentang keridhaan dan surga diperuntukkan untuk siapa? Yaitu untuk as-sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Kalau lihat ke sini kita nggak masuk. Jadi kita nggak masuk orang yang diridhoi, kita tidak masuk orang yang disiapkan surga untuknya. Kalau sampai as-sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Tapi kita ada harapan masuk di mana? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, maka kita akan dapat apa tadi? Keridhaan Allah, kemudian surga. Kita akan termasuk itu. Kalau kita tidak termasuk itu, berarti kita nggak masuk. Karena cuma dua kelompok, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, pertama, yang kedua, walladzina tabauhum bi ihsanin. Untuk kelompok pertama kita nggak mungkin masuk, karena kita hidup di zaman sekarang, bukan di zaman Rasul SAW. Tapi untuk kelompok kedua kita punya kesempatan. Maka di sini wajibnya kita mengikuti as-salaf agar memiliki kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Kemudian qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka? Man adraka bai'atar ridwani amal hudaybiyati, orang yang mendapatkan bai'atur ridwan, yaitu mengikuti bai'atur ridwan amal Hudaybiyah pada tahun Hudaybiyah. Tahun berapa itu? Tahun 6 Hijriah. Kita pelajari di mana itu? Wasitiyah ya. Ya. Jadi yang termasuk as-sabiqunal awwalun, kata Imam Asy-Sya'bi, adalah para sahabat yang sudah masuk Islam ya. Nah, sampai kapan? Itu bai'atur ridwan. Bai'at ridwan yang terjadi di Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Berarti para sahabat yang masuk Islam setelah itu tidak termasuk as-sabiqunal awwalun. Tapi as-sabiqunal awwalun dari masa bai'atur ridwan Hudaybiyah ke belakang sebelumnya. Ini kata Imam Asy-Sya'bi. Kemudian waqala Abu Musa al-Asy'ari wa Sa'id ibn Musayyib wa Muhammad ibn Sirin wal Hasan wa Qatadah. Berkata Abu Musa al-Asy'ari wa Sa'id dan Sa'id al-Musayyib dan Muhammad ibn Sirin dan Al-Hasan dan Qatadah, humul ladzina sallu ilal qiblataini ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqunal awwalun, kata Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, ini pendapat yang kedua. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pernah sholat bersama Rasulullah SAW kedua kiblat.
kedua kiblat. Ya. Kapan menetapnya kiblat ke Ka'bah? Kapan? Tahun berapa itu? Tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Jadi sebelum tahun 2 Hijriah, maka Nabi SAW bersama para sahabat pernah sholat ke Ka'bah ketika di Mekah, kemudian pindah ke Madinah selama 16 bulan atau 17 bulan. Mereka sholat menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan dari awal hijrah atau 17 bulan, Allah Ta'ala menetapkan kiblat bagi kaum muslimin ke Ka'bah. Berarti setelah tahun 2 Hijriah sudah. Yang baru masuk Islam setelah tahun 2 Hijriah, mereka hanya sholat kepada satu kiblat saja, yaitu ke Ka'bah. Tapi sebelum itu mereka pernah sholat ke mana? Ke Ka'bah, pernah sholat ke Baitul Maqdis. Nah, kata Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, yang termasuk kategori as-sabiqunul awwalun, para sahabat yang telah masuk Islam sebelum ditetapkannya kiblat kemana? Ke Ka'bah tahun 2 Hijriah. Jadi sebelum itu, dari tahun 2 Hijriah mundur ke belakang. Ini pendapat yang kedua. Kemudian waqala Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi, berkata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, marra Umar bin al-Khattabi bi rajulin. Umar bin Khattab melewati seorang laki-laki yaqra'u, membaca, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Fa akhadha Umar bi yadihi. Umar memegang tangan orang ini. Faqala, lalu berkata, man aqra'aka hadza? Siapa yang mengajarimu membaca ini? Faqala, dia berkata, Ubay ibnu Ka'ab. Yang mengajari saya membaca ayat ini Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Aqra'ukum bil Quran. Kata Rasulullah, orang yang paling pandai membaca Al-Quran siapa? Ubay bin Ka'ab. Faqala, Umar berkata, la tufarikni hatta adhhaba bika ilaihi. Kamu jangan meninggalkan saya sampai saya membawa kamu kepada Ubay bin Ka'ab. Falamma ja'ahu qala Umar. Ketika Umar mendatangi Ubay bin Ka'ab, Umar bertanya, anta aqra'ta hadil ayah hakadha? Apakah engkau mengajarkan bacaan ayat ini kepada orang ini seperti ini? Qala, berkata Ubay, na'am, iya. Qala, berkata Umar, wa sami'taha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu mendengar bacaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata Ubay, na'am, iya. Laqad kuntu aro anna rufi'na rif'atan la yablughuha ahadun ba'dana. Aku melihat bahwa kita telah ditinggikan derajat kita yang tidak ada seorang pun mencapai derajat ini. Faqala Ubay, tidak ada seorang pun setelah kita yang mencapai derajat yang tinggi ini. Yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu derajat apa? As-sabiqunal awwalun. Faqala Ubay, lalu Ubay berkata, tasdiqu hadhil ayah fi awwali suratil Jumu'ah. Yang membenarkan terhadap ayat ini, bahwa maksudnya seperti yang tadi, adalah awal surat Al-Jumu'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ini ayat keberapa? Ketiga. Dan yang lainnya di antara mereka yang belum bergabung dengan mereka. Ya, ketika ayat ini turun, Ubay sudah masuk Islam. Dan Allah memberitakan bahwa akan ada orang yang masuk Islam jadi sahabat Rasul, tapi belum gabung pada saat itu. Lamma yalhaqu bihim. Yang lain yang belum bergabung, berarti nanti akan bergabung. Jadi ketika turun ayat ini,
Maka orang-orang yang sudah masuk Islam dari para sahabat ketika turun ayat ini, mereka kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan wa akharina minhum, yang lain yang belum bergabung dalam Islam. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ayat 8-nya berbicara tentang muhajirin. Ayat yang 9-nya berbicara tentang ansor. Ayat 10 berbicara tentang orang-orang yang masuk Islam dari sahabat, yang masuk Islam setelah kelompok pertama tadi. Jadi ayat 8, ayat 9 ini as-sabiqun al-awwalun. Ayat 10 para sahabat yang masuk Islam setelah as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 75 Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang hijrah dan berjihad bersama kalian setelah itu, faulaika minkum, maka mereka pun termasuk dari golongan kalian. Jadi ini menunjukkan tentang keutamaan as-sabiqun al-awwalun, ya. Yang pertama, as-sabiqun al-awwalun adalah yang sudah masuk Islam, ya, sampai kapan? Bai'atur Ridwan tahun 6 Hijriah, dari awal sampai tahun 6 Hijriah. Yang kedua, dari awal Islam sampai tahun 2 Hijriah. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, faqad akhbarallahu al-'azimu annahu qad radiya 'anis sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin. Allah Ta'ala telah memberitakan bahwa Allah telah meridhai terhadap as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, wal ladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan sebaik-baiknya. Faya wailu man abghadahum aw sabbahum aw abghadha aw sabba ba'dahum. Maka alangkah celakanya orang yang membenci as-sabiqunal awwalun, atau orang yang mencaci mereka, atau membenci atau mencaci sebagian mereka. Wala siyama sayyidus sahabati ba'da rasuli wa khairuhum wa afdaluhum. Terlebih pimpinan para sahabat yang terbaik dan paling utama dari kalangan sahabat, ahni as-siddiqul akbara wal khalifatal a'dhama Abu Bakrin ibna Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Yang saya maksud adalah as-siddiqul akbar, khalifah yang paling besar, Abu Bakar ibnu Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Fa inna ta'ifatal makhdhulata minar rafidati yu'aduna afdalas sahabati. Maka sungguhnya kelompok yang terhina dari kalangan Rafidah, yaitu Rafidah, maksud min huna bayaniyah, yaitu Rafidah, mereka memusuhi sahabat yang paling utama, wa yubghidunahum, dan membencinya, wa yasubbunahum, dan mencacinya. Iya, dan billahi min dzalika, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wa hadza yadullu ala anna uqulahum ma'kusatun wa qulubahum mankusah. Maka ini menunjukkan akal dan hati mereka terbalik. Fa aina haula'i minal imani bil Qur'an. Maka di manakah mereka dari keimanan terhadap Al-Qur'an? Idh yasubbuna man radhiyallahu anhu. Ketika mereka mencaci orang yang Allah Ta'ala ridho terhadap mereka, itu para as-sabiqunal awwalun, terutama siapa? Abu Bakar.
Wa amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, fa innahum yataraddawna amman radhiyallahu anhu, maka mereka ridho dan mendoakan keridhaan terhadap orang yang Allah ridho kepadanya. Wa yasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluhu, dan mereka mencaci orang yang dicaci oleh Allah dan Rasulnya. Wa yuwaluna man yuwalillahu, dan mereka mencintai orang yang Allah cintai. Wa yu'aduna man yu'adillahu, dan mereka memusuhi orang yang Allah Ta'ala musuhi. Wa hum muttabi'una, maka ahlus sunnah mengikuti as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wala mubtadi'una, mereka tidak menyelisihi siapa? As-sabiqunal awwalun. Wa yaqtaduna wa la yabtadun, mereka mengikuti bukan membuat perkara baru. Walihadza hum hizbullahi al-muflihun, oleh karena ini mereka adalah pasukan atau golongan Allah yang beruntung. Wa ibaduhul mu'minun, dan hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi di akhir penjelasan ayat ini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, siapa ahlus sunnah? Bahwa ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, yang mengikuti para sahabat as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa orang-orang yang mengikuti salaf disebut dengan as-salafiyun. Salaf itu sahabat. Jadi orang-orang yang mengikuti sahabat disebut dengan as-salafiyun. As-salafiyun nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah tidak disebut ahlus sunnah kecuali karena mereka mengikuti sunnah Nabi, dan mereka tidak disebut dengan jamaah kecuali karena mereka mengikuti para sahabat Nabi SAW. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan di sini, ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang tidak mengikuti as-sabiqunal awwalun, maka mereka itu mubtadi'un, pelaku bidah. Tadi katakan oleh Ibnu Katsir, wa hum muttabi'un, ahlus sunnah itu mengikuti, la mubtadi'un, bukan pembuat bidah. Ahlus sunnah itu mengikuti as-sabiqunal awwalun. Yang tidak mengikuti as-sabiqunal awwalun berarti mereka mubtadi'un, ahlu bidah. Yang tidak mengikuti sahabat maka mereka adalah ahlu bid'ah. Dan Ibnu Katsir mencontohkan siapa? Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah kan mereka membawa atas nama Al-Quran. Sampai Ibnu Katsir mengatakan, mana mereka dari Al-Quran? Karena mereka mengatasnamakan Al-Quran. Kebencian mereka, permusuhan mereka kepada para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, itu atas nama Al-Quran. Maka kata Ibnu Katsir, di mana mereka dari Al-Quran ketika mereka membenci dan memusuhi? Sementara ayat ini jelas bahwa kewajiban kita adalah mengikuti para sahabat dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat ini pada akhirnya disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang siapa hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ini diantara ayat yang menunjukkan kewajiban kita mengikuti manhaj salaf. Dengan mengikuti manhaj salaf kita menjadi ahlus sunnah. Menyelisihi manhaj salaf kita bukan ahlus sunnah, tapi kita ahlu bid'ah. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kelompok ahlu bid'ah. Ini saja kajian kita malam ini, dan insyaallah kita lanjutkan di malam-malam berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian ini, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan kajian seperti ini kita kembali kepada hakikat kita sesungguhnya. Karena ya boleh kita membaca situasi sekarang ini, banyak yang mengatakan hijrah,
mengatakan ikut sunnah ya. Tapi pemahaman mereka masih blur ya, tidak jelas, sampai mereka masih menyamakan antara pemahaman salaf dengan pemahaman di luar salaf, dianggapnya sama, boleh milih ini, boleh milih itu. Nah, ini jelas adalah satu penyimpangan terhadap nama as-salaf, terhadap nama as-sunnah. Ini menyimpang ini ya. Ada seorang ulama mengatakan, wal khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf wasyarru kulluhu fi ibtida'i man khalaf. Seluruh kebaikan itu ada dalam mengikuti salaf, wasyarru kulluhu fi ibtida'i man khalaf, dan keburukan itu seluruhnya adalah dalam kebidahan orang yang setelah salaf. Jadi di sini ya jelas, enggak blur, enggak abu-abu, ini jelas. Kalau memang hijrah kepada sunnah, kalau menyatakan diri sebagai pengikut sunnah, maka jelas ikuti salaf. Hal yang menyelisih salaf dari bid'ahnya khalaf, generasi setelah salaf, maka ini bukan kebenaran ya, tinggalkan itu walaupun orang-orang menilainya baik ya. Jadi ikuti manhaj salaf saja, di luar itu jangan diikuti, karena itu adalah perkara bid'ah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.